Pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian pada raket Yonex R-Saber 11 Play. Nah, pada video kali ini juga kita akan menyinggung ya perbedaan antara R-Saber 11 Play ini dengan yang Tournya, kemudian yang Pro-nya, kira-kira perbedaannya apa aja. Dan nanti kita juga akan sedikit melihat spesifikasi secara umum raket ini, kemudian kualitas catnya bagaimana. Dan di sini saya juga sudah membawa dua buah raket. Yang satu adalah Li-Ning Turbocharging Jet Boost. Kemarin ada yang minta request jika dibandingkan dengan ini bagaimana. Dan yang satu lagi saya juga membawa Yonex Astrok Tour 9100 ya. Ya hanya untuk sedikit perbandingan saja ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli Yonex R-Saber 11 Play ini, kalian perlu menyiapkan budget 600-700 ribuan. Ini kemarin saya dapat di harga 600 ribuan ya. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi. Kemarin saya dapat satu batang raket aja ya. Tapi ada juga yang senar dan bonus pemasangan senar ya. Tapi harganya berbeda ya. Jadi tiap toko harganya bervariasi tergantung kebijakan toko masing-masing ya. Nah, kemarin waktu saya beli R-Saber 11 Play ini yang baru ready, yang Play ini sama yang Tour. Yang Pro-nya kemarin saya belum lihat ya. Tapi mesinnya sekarang harusnya sudah ready juga ya, karena baik yang Pro, Tour sama Play itu diperkenalkan secara bersama-sama kalau nggak salah di tanggal 25 Februari 2022 kalau nggak salah ya. Nah, R-Saber 11 Play ini kan adalah versi yang paling murah ya. Yang di tengah itu ada Tour, kemudian yang agak tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi itu ada yang Pro ya. Harganya yang Play ini dia 600-700 ribuan, yang Tour itu harganya selisihnya lumayan banget ya dengan yang Play 1,9, sementara yang Pro itu dia harganya di angka 2 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, perbedaan harga tentunya juga diikuti oleh perbedaan baik itu dari material maupun teknologi yang disematkan pada raketnya. Nah, sekarang kita akan lihat ya perbedaan ketiga raket itu apa aja ya. Nah, untuk yang R-Saber 11 Play ini dia made in China ya tentu ya, karena dia paling murah jadi made in China. Tapi jangan khawatir, dia developed by Yonex Jepang ya. Apakah ori? Ya ori ya, cuma dia made in China. R-Saber 11 Tour itu dia made in Taiwan kalau nggak salah. Kemudian yang Pro itu dia made in Jepang. Yang Pro dan Tour itu dia sama-sama stiff. Kemudian yang Play ini dia medium. Jadi buat kalian yang pemula ingin merasakan R-Saber 11 di tahun 2022 ini bisa ke Play ya. Kemudian untuk materialnya, untuk yang Play ini dia full graphite ya. Sementara yang lainnya sudah super high modulus graphite. Tentunya kualitasnya berbeda ya dengan yang graphite. Nah, untuk yang Pro dan yang Tour dia ada yang namanya pocketing booster. Pocketing booster itu posisinya kalau nggak salah itu berdekatan dengan ini. Ini namanya adalah control assist bumper ya. Kemarin saya belum tahu ini namanya apa. Saya kemarin menyebutnya adalah grommet yang menyambung jadi satu. Karena kalau biasa kita lihat di raket-raket yang lain kan tuh posisinya kan ada di sini ya. Raket grommet yang menyambungkan ada di bagian sini, di sini, sama di sini, sama di sini ya. Tapi ini di Yonex R-Saber ini dia posisinya di atas. Jadi ini adalah namanya control assist bumper ya. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan kontrol ya, intinya seperti itu ya. Oke, kemudian untuk kembali lagi ya perbedaannya. Kalau yang Play ini dia hanya ready di berat 4U saja. Rekomendasi tensionnya 19 sampai 27. Sementara kalau yang di Tour dan yang Pro itu ada pilihan berat 4U dan 3U. Kalau 3U-nya itu 20 sampai 28 lbs. Nah, perbedaan lebih ininya bisa kalian lihat. Jadi ada beberapa teknologi ya yang disematkan di yang Pro. Kemudian yang Tour itu dengan yang Pro itu ada yang tidak ada. Yang tidak ada itu solid field core sama ultra PEF. Nah, sementara yang di Play ini dia hanya diberikan isometric. Kemudian shaftnya slim ya, kalau yang lainnya super slim shaft. Kemudian box frame sama control assist bumper. Nah, yang menarik adalah box frame-nya ini ya. Ini agak berbeda ya, berbeda dengan raket Astrok, Yonex Astrok ya, Yonex Astrok Tour atau Astrok 88D Play atau yang S juga. Shape-nya tuh dia aerobox ya, frame-nya aerobox. Nah, kalau yang R-Saber 11 ini baik Play, Tour maupun yang Pro ya, dia box ya, box frame seperti ini. Jadi kelihatan awalnya saya kira sama, tapi setelah diperhatikan benar-benar dia ternyata dia lebih box ya. Jadi untuk feel-nya tuh dia lebih solid dan lebih stabil ya ketika raket mengenai kok ya.
Nah, kemudian itu tadi ya, ada kontrol assist bumper. Jadi perbedaannya gitu ya. Perbedaan harga juga diikuti oleh perbedaan teknologi dan materialnya. Oke, kemudian untuk ininya ya, secara umum untuk berat dan balance point-nya ya. Ini kan beratnya 4U ya, tapi kemarin saya dapat di angka 85,2, jadi dia masuk 3U ya, 3U awal. Oke, kemudian balance point-nya memang di sini nggak tertera ya, Yonex memang nggak tertera, jadi hanya keterangan head heavy atau headlight atau even balance. Nah, ini kan keterangannya even balance ya. Bayangan saya itu di angka 290 sampai 296 lah ya. Seperti yang Astrok Tour ini kan dia head heavy, tapi ternyata dia agak berat kepala di angka 290 sampai 295 waktu itu saya ukur. Nah, yang ini kan kemarin saya rasa-rasa loh kok agak berat ya. Ternyata setelah saya hitung balance point-nya itu di angka 299 ya, jadi hampir 300. Jadi itu udah agak sudah masuk berat kepala ya. Ya meskipun kalau dirasa-rasa memang dia untuk distribusi beratnya itu tidak full di atas ya. Kalau yang saya rasa itu dia ada di sekitar area sini ya. Area sini sampai sini. Jadi dia nggak sampai atas. Jadi agak berbeda dengan yang turbocharging jet boost. Yang ini kan balance point-nya 300 ya, dan ya speknya kurang lebih berat dan balance point-nya hampir sama, cuma ini head heavy-nya lebih terasa banget di bagian atas ya, bagian head lebih terasa. Kalau yang ini dia lebih terasanya di head juga, tapi dia posisinya agak ke bawah ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh ya nanti ya. Oke, seperti itu ya. Jadi balance point-nya di angka 299 ya, tapi itu bukan menjadi patokan ya, karena di raket yang lain tentunya pasti nanti balance point dan beratnya tentu berbeda-beda ya. Oke, untuk gripnya ini dia G5. Kalau Yonex G5 tuh angkanya 8,5 cm. Dan ini ada pilihannya ya, selain G5 ada G6. Tentunya lebih kecil lagi ya, G6 ya. Jadi buat kalian yang suka gripnya kecil, pilih yang G6 aja. Oke. Kemudian untuk jumlah grommetnya ini dia 76. Oke, kemudian stiffness-nya itu dia medium ya. Oke, itu aja. Kalau yang lain tidak perlu saya bahas, kemarin sudah saya bahas ya di video unboxing. Oke, untuk catnya ini dia bukan glossy, tapi lebih ke matte ya, tapi matte-nya matte mengkilat. Dan untuk grafisnya menurut saya bagus ya, perpaduan warnanya bagus. Cuma ini berbicara soal kualitas catnya. Jadi kan ini kan sudah saya pakai ya 2 kali, 2 hari, hari Sabtu sama hari Senin. Oke, saya main total ada 6 game ya mungkin ya, 6 apa 5 game. Nah, cuma memang ini sudah ada beberapa lecet atau luka di sini ya. Kemarin sebenarnya sedikit ya mengenai kok di bagian frame, tapi kalau ngechip banyak ya, dan ternyata ini ada beberapa luka, dan saya cukup kaget juga. Biasanya sih saya melakukan seperti itu tuh belum ada luka ya. Kemarin waktu saya menggunakan Astrok 88 Display itu nggak separah ini ya. Ternyata ini untuk kualitas catnya ya, bisa kalian nilai sendiri ya bagaimana. Apakah ini nanti yang lain juga sama? Bisa saja ya, tapi ya semoga saja tidak ya, semoga aja hanya di tempat saya saja. Tapi ya ini biasanya nggak sampai seperti ini. Dan ini lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kalau nggak salah. Jadi ya ini karena kebanyakan karena ngechip ya, jadi ya seperti itu, kalian nilai sendiri ya untuk kualitas catnya. Oke, raket ini saya pasangkan dengan senar BG6 dengan tarikan 25 lbs, 2 simpul dan divariasi. Hitting sound-nya seperti ini ya. Ya, kalian nilai sendiri ya hitting sound-nya bagaimana. Dan kenapa saya 25? Karena ini kan terteranya kan 27 ya, maksimal yang tertara di sini. Bukan berarti itu maksimal ya. Kemarin teman saya mengatakan ini 28 masih sanggup, tapi saya melihat di sini patokannya 27, jadi saya kurangi 2. Jadi akhirnya saya milih 25 lbs, dan ternyata saya pakai ya agak kurang kenceng ya, harusnya 26 ya mungkin ya. Oke, tapi nggak menjadi masalah ya, nanti kita ya bisa diadaptasikan lah. Oke, cuma ya agak kaget juga ya, mestinya pas ya, tapi ternyata ini terasa agak kendor ya. Jadi kalian perlu hati-hati ya nanti untuk pemasangan senarnya, tensionnya bagaimana, kalian perlu hati-hati ya. Oke, sekarang kita akan berbicara first impression ya, kesan pertama yang saya rasakan raket ini ya. Raket ini terasa head heavy ya, terasa berat kepala, jadi tidak seperti even balance yang saya bayangkan. Kalau even balance itu ya seperti ini ya, Astrok Tour 9100 idealnya ya, tapi ternyata ini
lebih berat kepala ya, meskipun dia berat kepala distribusinya tuh nggak full ya. Kalau yang saya rasakan nggak full di ini, menurut saya ya nggak full di bagian atas ini, tapi dia di bagian kalau saya swing-swingan seperti ini tuh terasanya di bagian sini. Dan ketika saya bandingkan dengan yang ini ya, sekalian saya membahas yang ini ya. Kemarin ada yang request jika dibandingkan dengan turbocharging bagaimana, karena dia secara berat dan balance point-nya ternyata mirip-mirip ya. Nah, kalau yang ini, dia memang lebih terasa ya di bagian head-nya. Head TV-nya lebih terasa di bagian sini. Jadi untuk bermain power, yang ini lebih maksimal ya. Jadi kalau disuruh memilih kalau untuk bermain power itu bagaimana, ya lebih enak yang turbocharging jet boost-nya ya kalau menurut saya ya. Kalau yang ini itu dia itu tadi ya saya katakan ya distribusinya tuh ada di bagian sini ya. Jadi nggak full di atas, jadi di bagian bawah sini. Mari saya coba ini, kemudian saya ganti dengan ini, kemudian saya ganti lagi dengan ini, itu terasa ya. Jadi untuk bermain power yang ini lebih mantap. Kalau yang ini dia bukan berarti nggak enak ya untuk bermain power, enak juga. Cuma dia untuk bermain powernya dia lebih punya keunggulan daripada yang ini ya. Meskipun ini kalau udah terbiasa untuk bermain kontrol juga enak ya. Tapi kalau dari sekilas yang saya rasakan memang yang ini dia untuk bermain kontrol lebih dapat ya feel-nya. Dan memang dari teknologi yang diberikan pada raket ini kan dia memang untuk memaksimalkan kontrolnya juga ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk generate powernya menurut saya juga bagus ya, bermain power ya, berisi, kemudian stabil juga dan tidak ampang ya menurut saya. Jadi buat kalian yang suka bermain power ya, raket ini bisa menjadi pilihan juga selain Astrok 88 D-Play ya. Kalau dengan Astrok 88 D-Play memang dia lebih apa ya, lebih terasa mungkin balance point-nya sama ya, tapi dia lebih bagian atas ya itunya ya, distribusi beratnya ya. Oke, untuk feel secara lebih khusus bagaimana? Nah, ini kemarin untuk bermain smash menurut saya enak ya, dengan skornya bagus, punya potensi untuk bermain power ya, untuk memaksimalkan power dapat juga ya, meskipun ya power saya nggak sebegitu bagusnya ya, jadi ya standarnya seperti itu. Tapi buat kalian yang punya power bagus pasti bisa lebih bagus lagi ya. Untuk lob saya rasa nggak susah, nggak ada masalah. Untuk drop shot enak, feel-nya dapat. Kemudian untuk drive sebenarnya kurang responsif, meskipun kemarin saya bisa melakukannya ya, tapi menurut saya sih kurang responsif ya. Kemudian untuk defense enak, cuma ya swingnya tadi agak berat ya. Bisa sih untuk defense enak, cuma ya itu tadi ya agak berat aja ya. Untuk netting ya enak ya, kalau udah terbiasa enak. Kemudian untuk control flashing nggak perlu khawatir, raket ini bisa diandalkan karena dia memang memaksimalkan untuk dikontrol ya. Oke, kemudian kesimpulannya bagaimana ya? Kesimpulannya kalau saya rasa memang ini lebih, kalau untuk bermain single lebih enak ya dengan tipikal kontrol power ya. Karena kalau kita lihat Saber itu kan dipakai oleh Taufik Hidayat ya untuk bermain single ya. Jadi kalau menurut saya untuk bermain single ini lebih pas ya. Meskipun begitu bisa juga kok dipakai untuk bermain double. Cuma kalau menurut saya sih ini agak berat ya. Karena agak berat dia jatuhnya nanti untuk bermain power ya. Ya tapi untuk kontrol juga bisa. Tapi untuk bermain di depan agak kurang responsif menurut saya ya. Untuk bermain cepat juga dia agak kurang ini ya. Tapi nanti tergantung ini ya, kalau kalian sudah terbiasa adaptasi, saya rasa nanti nggak akan menjadi masalah ya. Cuma ini untuk bermain power, buat pemain belakang, ini juga bisa dipakai ini ya. Oke, untuk pemula intermediate, ya bisa menggunakan raket ini ya. Kalau yang advance, kalau budgetnya terbatas ya nggak apa-apa sih kalau mau ngambil ini. Kalau bisa ngambil yang tour atau game, tour atau yang pro pasti lebih, misinya bisa lebih maksimal lagi ya. Kalau kalian lebih jam terbangnya lebih tinggi dan lebih advance atau yang lebih pro pasti lebih pas menggunakan raket yang itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya, membahas Astroktur Arc Saber 11 Play, first impressionnya, kualitas catnya, spesifikasi secara umumnya bagaimana, kemudian tadi perbandingannya dengan ini bagaimana. Oke, jika kalian ada pertanyaan silakan saja tulis di kolom komentar, atau kalian sudah ada yang menggunakan raket ini bisa sharing pengalamannya, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.